Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita sampaikan, kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada saat ini Allah masih tetap memberi bermacam-macam kenikmatan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Salam ini dalam rangka silaturahim jamaah haji Idul Sibila dan Pelani. Adapun kenikmatan yang diberikan pada kita dan Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternilai harganya adalah kenikmatan iman Islam. Bukan iman yang lain, tetapi iman di sini adalah iman Islam. Karena di luar Islam ada istilah iman juga. Jadi dalam hal ini yang saya masukkan adalah iman Islam. Karena iman Islam inilah yang akan diterima oleh Allah SWT. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kulo matur sekecil. Yang pertama saya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan ibu-ibu pada pertemuan atau silaturahim Idul Sibila Pelani pada saat ini, sehingga silaturahim ini bisa berjalan. Kebetulan pada saat ini yang ditunjuk istilahnya yang mundur istilahnya itu saya. Kemudian mengapa saya mengambil atau pinjam tempat di Masjid Baitul Salam ini, karena apa? Karena rumah saya itu menghadap ke barat. Jadi kalau bertempat di rumah saya nanti panas begitu. Jadi semakin sore semakin panas begitu. Sehingga akhirnya dengan pertimbangan itu antara lain saya ngaturi Bapak dan ibu-ibu sekalian untuk hadir ke pelaksanaan pertemuan ini di Masjid Baitul Salam. Kemudian mungkin dalam saya menerima kedatangan atau kehadiran Bapak dan ibu sekalian dan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan ini, mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak dan ibu sekalian. Tidak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya berharap mudah-mudahan silaturahim ini nanti akan membawa manfaat baik bagi kita secara pribadi maupun bagi kita secara bersama-sama begitu. Kemudian insya Allah juga manfaatnya nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, ini kepada Bapak dan ibu sekalian, sampun berarti kulaturi nggih tujuan saksipun monggo kulaturi nyambi dahar samunjuk sampai kemawon.
Nggih ngaten. Kula nami sekang ngaten atur kula nggih menawi wonten Bapak utawi atur ingkang kirang prayogi kirang parangan penggalih dengan sedaya kula nyuwun pangapunten. Atur kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Fauzan Ahmadi, di mana dengan contoh tersebut mengapa harus di masjid ya? Karena masjid itu betul boleh aja ya, boleh aja boleh coba. Nah, cuma saya kemarin pada tak bongkar gitu, bongkar terus di pintu. Oke, kasus yang sama nih Pak Teguh Bang. Jadi sudah malam kesuwun Bapak Fauzan sampun nanti berganti saya sangat gitu. Acara berikutnya, acara yang keempat, langsung saja ini kepada Bapak Sigit untuk menyampaikan ya, tafsir atau juga sekaligus dari tafsir. Silakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu jamaah haji rahimakumullah, puji dan syukur tentunya marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia nikmat hidayah iman dan Islam, kesehatan yang telah dilimpahkan pada kita sekalian sehingga siang hari ini kita bisa bersilaturahim di masjid yang sangat indah ini. Itu semata-mata hanya karena kemurahan, karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak hentinya kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang istiqomah dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di akhir zaman. Saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian, juga pada diri saya sendiri, mari kita senantiasa ittiba Rasul ya. Apa yang telah diizinkan, diucapkan, dicontohkan oleh Rasul, mari kita ikuti. Insya Allah dengan itu, insya Allah syafaatnya akan kita peroleh di yaumul akhir kelak. Baik, karena ini tugasnya ngerangkep-rangkep, ini harusnya Pak Ketua ini ya, tausiah ini. Kata sambilan Pak dalam ditaring dan terus nanti. sak sekali. Oh iya, nanti masih ada acara sambut-sambutan dia laporan dan sebagainya. Ya mungkin cukup 10 menit ya. Ya Bapak Ibu, pertama kita tahsin dulu ya. Dengan dasar sebaik-baik manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Kalau tadi saya mendengar bacaan Al-Fatihah, nah bareng-bareng ya iso izin lepas. Artinya harokatnya masih kepanjang. Tapi tidak apa-apa, yang namanya sudah sepuh belajar itu, yang penting mempersiap belajar, insya Allah sudah ada nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ya. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Yang kemarin tentang hukum-hukum wakaf. Tasih kamu kan betul waktu kita di Masjid Mutakin. Wakaf. Napa mawon kita. Ada lazim, wakaf lazim, mamnun. Lagi dicontohkan. Karena itu penting. Kenapa ini saya sampaikan? Karena setiap bacaan dalam Al-Quran pasti akan memenuhi tanda-tanda itu. Nah pada saat kita memenuhi tanda itu, kita harus bagaimana? Kan kita harus besok. Kalau yang lazim itu adalah yang min tidur, ya, ingat-ingat itu penting. Sebenarnya yang paling penting ini ada dua, mamnun sing lam alif kali min tidur. Karena hukumnya berhenti dan lanjut.
Jadi yang lazim, yang mim tidur itu, bukan mim berdiri ya. Kalau mim berdiri kemarin ditanyakan Pak Mustamir, itu yang mim ketemu ba dan mim berdiri. Lain, bukan itu namanya iqlab. Yang mim tidur itu namanya waqaf lazim, itu harus berhenti hukumnya. Jadi kalau ketemu itu harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan. Kalau yang mamnun, yang lam alif, itu terus berhenti boleh, tetapi saat mengulangi harus tahu kaidah hukum apa ya istilahnya pemotongan dalam mengartikan huruf-huruf ini harus tahu, kalau tidak nanti salah. Jadi lebih amannya kalau ketemu lam alif, kan ada yang lam alif, itu terus saja. Nah bentar berhenti boleh, tetapi punya harus mengulang dari depan, dan dari depan itu punya harus tahu hukum-hukum membaca ulang dari depan. Satu dari huruf jer, dua kofa dan sebagainya itu, atau dari pengertian dari huruf itu sendiri. Itu harus. Jadi lebih baiknya kalau kita belum tahu hukum menyambung dari depan, lebih baik terus yang lam alif namanya mamnun. Terus short lam, ya. Short lam nomor Bu gitu. Diutamakan terus tapi berhenti boleh. Sing short kalian lam. Terus qaf lam. Nah, berhenti tapi terus juga boleh. Nek jim apa namanya Bu? Ya, boleh berhenti, boleh terus, ya. Ya niku. Terus kalau ada titik 3, namanya apa niku? Muqonaah ya. Nah, muqonaah itu harus berhenti salah satunya, karena ada titik 3. Terkadang geser, enggak jauh gitu. Kalau mau berhenti di depan boleh, atau berhenti di depan boleh. Tidak boleh berhenti dua-duanya, enggak boleh. Itu harus salah satu saja. Itu yang paling penting itu. Sebenarnya banyak, tetapi sebenarnya pengertiannya nanti hampir sama. Jadi hukum-hukum itu yang perlu dipahami dulu, ya. Nanti banyak kedepannya nanti masih ada hukum-hukum baca yang lain. Kemarin saya jelaskan juga mengenai sifir. Sifir itu apa nih? Sing tondone piro? Bunder cilik kali bunder lonjong. Pembedaannya apa namanya apa? Mustadir dan mustatil. Ya. Nek sing bunder ketemu bunder enten kan itu sebenarnya harus panjang, tapi bunder di tengah lonjong maupun bulat itu dipendekkan. Tetapi kalau bunder itu ditemu di akhir ayat atau dalam saat waqaf berhenti, itu kalau lonjong dipanjangkan, tapi nek bunder dipendekkan. Perbedaannya di situ aja. Paham ya? Ada gambaran itu? Ada. Ya, ini penting masalahnya, pasti akan menemui itu. Ya, ada. Alhamdulillah, berarti yang pelajaran kemarin sudah insya Allah dipahami semua. Jadi nanti kalau penjelasan membaca Al-Quran, hukum-hukum baca itu sudah bisa dimengerti. Oh, ini ketemu ini, berarti lebih baik berhenti. Oh, ini harus panjang dan sebagainya. Ya, itu. Nah nanti selanjutnya memang ini kalau untuk yang sebelum kelihatannya agak sulit, tapi ya perlu harus diketahui itu belum masuk nanti ke masalah hamzah wasol, non wikoyah dan sebagainya banyak ya. Ini kalau di pengajian buku mutakin sudah saya sampaikan sedikit demi sedikit. Kalau hamzah non wikoyah itu yang non kecil ini sekalian tambah dua saja. Non wikoyah sama hamzah wasol ini memang yang agak sulit tambah wasol ini. Kalau yang non wikoyah itu non kecil yang biasanya ada di tengah-tengah huruf dan itu fungsinya sebagai jembatan. Dan itu harus dibaca pakai kasroh. Tidak boleh tidak pakai kasroh. Karena itu tombol kecil ini misalnya. Nah ini harus kasroh. Itu sebagai jembatan. Penyambung dari depannya dibaca nil. Depannya apa? Tergantung ni. Nah, ya. Kalau ketemu itu nanti bacanya ni, nggak boleh nun, nggak boleh, harus ni. Itu sebagai jembatan. Ya, jadi sudah banyak atau ini sudah hukum waqaf sudah ketemu, sipil sumun angsal, saat ini non wikoyah, dan ini yang namanya hamzah wasol ini pripun nggih. Jadi untuk angel ini sementara saya jelaskan secara garis besarnya rumiyin teman nggih. Jadi hamzah wasol menawi panjenengan ketemu huruf alif yang tidak ada harokatnya, biasanya di awal huruf. Ada lagi yang alladzi, ya. Itu di awal huruf biasanya
alifnya tidak ada sandangannya. Nah itu cara bacanya gimana? Kan beda-beda. Kalau alif di awal huruf tidak ada sandangan harokatnya, ketemu lam, itu otomatis hukumnya wajib dibaca A. Ya, A. Jadi tidak boleh ilati, ulati, tidak boleh, harus alati. Tetapi kalau selain itu mengacu dari huruf ketiganya. Pamannya depannya alif tidak ada harokatnya, huruf ketiganya kasroh, dan itu baca I. Jadi patokannya seperti itu ya. Ini kadang masih ada yang bingung, ini maksudnya apa gitu ya. Jadi huruf ketiga setelah hamzah wasol itu, setelah alif yang tidak ada sandangannya, itu dibaca sesuai dengan huruf ketiga. Nek u nggih u, nek i nggih i, b, si, napa mawon pokoknya sesuai itu. Kecuali lam, kalau lam harus hukumnya alif. Ya. Pun masalah pinten kathah to niku. Dipun emot-emot, maka kalau ketemu seperti itu nanti diterapkan. Soalnya ada nanti kalau kita baca ki apa ya? Muninya piye? Nanti kita bingung. Nah ini sedikit-sedikit mawon. Tapi sebenarnya ada hamzah wasol yang pembacaannya khusus. Itu mengacu dari kata dasarnya. Kata dasarnya dari huruf Al-Quran itu sendiri, huruf Al-Quran. Contohnya ituni, itu ituni. Bacanya tidak boleh. Itu ada hal yang khusus nanti, tapi itu sulit untuk dijelaskan. Jadi menyangkut kata dasar dan sebagainya. Jadi kena dijelaskan mereka tambah bingung. Sebenarnya kusik mawon nggih, tiga niku. Jadi kalau alif tanpa sandangan ketemu lam itu bacanya A. Kalau alif tanpa sandangan tidak ketemu lam itu membacanya mengacu dari huruf ketiganya. Kalau su ya su, si ya si, bu ya bu, bi ya bi, berarti i. Kalau belakangnya apa? Huruf ketiganya pakai harokat kasroh. Kalau pakai harokat domah ya pakai u. Ngaten ya? Sementara nah. Baik, wonten ingkang dipun tangtaken ingkang menika rumiyin. Cukup yang untuk ini dulu aja, nanti tambah melih. Mungkin tidak malah bingung. Terus saya kata Bu, yeah. Pak, ini saya kurang buka-buka pada surat Yasin ayat yang nomor 21. Yeah. Ini dibaca kitab biru gitu. Yeah. Dihitung huruf ketiga itu sejak dari alifnya. Yeah. Nah ini kebetulan huruf ketiganya Mbak Kasro. Nah, iya. Berarti alifnya di anu. Tidak ada harokatnya toh. Dibaca I. Bukan atabiru, bukan utibiru, tapi itabiru. Paham ya Pak? Nah ini penting, soalnya betul nonton apa sih betul perso nih. Mengenai betul nonton, saya sedikit-sedikit akan mengulas apa yang kita baca tadi. Surat Ali Imran ayat 64. Di situ tadi terdapat banyak sekali mat lazim maupun mat wajib. Mat lazim, mat wajib. Mat wajib niku, apabila di depan tulisan ada gendera, ketemu hamzahnya, hamzah yang bukan alif, hamzah kecil ini Z ini. Niku bacanya 5-6 harokat wajib. Jadi ampun 3 ampun kali, mungkin salah. Kalau mat lazim, apabila di depan huruf ada bendera ketemu tasjid, walad dol, nah itu mat lazim. Itu harus sama 6 harokat. Dan itu harus dikasih nabr sedikit, memasukkan dari akhir huruf ke huruf depannya. Namanya nabr, bintul sidik. Bukan walad dolin. Kurang. Walau dol. Nah itu yang bentel namanya nabr. Nabr itu menggabungkan dari mat lazimnya ke itu. Nah itu tadi di situ banyak huruf-huruf seperti itu. Awas hati-hati ya. Terus yang terakhir nanti sebelum kita latihan baca, kemarin yang ditanyakan Pak Mustamir, sampun paham ya Pak? Jados, mim ketemu ba itu ada 2. Yang ada mim berdiri namanya iklab, yang tidak ada namanya iklab safawi. Bacaannya sama, bengung.
mim ketemu ba. Ini kan kemarin udah saya naik. Mim ada ketemu ba, ada mimnya tengahnya berdiri. Nah, itu ada dua Pak nanti. Ketemunya dua, ada yang ada mimnya, ada yang tidak ada mimnya. Bacanya juga sama didengungkan. Ya. Mimba, mimba bukan mimba, bukan tapi mimba dikasih dengungan. Ya. Yang satu namanya Ikhfa Sapawi, yang satu namanya Ikhla. Negurian ya. Alhamdulillah. Pun tinggal ilmu masuk sih. Alhamdulillah sedikit. Hanya menekankan saja Pak. Iya. Pada surat Al-Baqarah ayat terakhir tadi dijelaskan tadi. Walaupun jadi ada penekanan setelah Anda. Iya panjang. Iya. Itu maksudnya lamnya ada sadanya Pak. Nah kan yang ada tafsirnya tadi. Kalau tidak ada sadanya, huruf di belakangnya. Itu biasanya alif atau hamzah. Misalnya Pasti. Lagi. Itu hukumnya patokannya kalau ada sadahnya namanya mad lazim. Kalau tidak ada sadahnya pasti ketemu alif atau hamzah. Kalau yang pakai hamzah, gitu, itu bacanya namanya mad lazim. Tadi Pak perlu ada Sama. itu Mas ya. Yang ada tasjidnya. Tasjidnya. Ya tadi saya aturkan seperti itu. Tapi kalau yang ketemu alif biasa itu namanya mad jaiz. Wah, ini udah jelas jenenge malah ngepel. Ya, jadi niku. Data kenapa ada sadahnya itu namanya mad lazim, makanya harus dihentulkan ada nabernya. Walau nah itu untuk menggandeng antara do yang panjang sama lamnya harus kelihatan. Bukan walau bolin kan tasnya nggak kelihatan. Kalau lamnya tidak pakai tasdid berarti salah bahasanya. Masalah sudah ada yang bahasa itu. Nah makanya tadi kalau saya bilang walau bolin masuk nggak ke lamnya? Nggak masuk kan? Padahal itu lamnya tasdid kan? Walau bolin, nah, tentu sedikit mau, tentu sedikit ya. Kata ya untuk memasukkan ke dulu lamnya. Ya, niki nek kula kan berdasar jawab mungkin lo kados ke referensi ini ya soalnya kok sinone ya suwe sok wis rambutnya putih sok lali bisa. Kenapa Pak Isa? Menarik nih kelihatannya Pak. Ada Al-Fatihah ini ya. Iya. Ini kadang-kadang banyak rekan-rekan kita yang memperpanjang. Iya. Sedangkan kalau kita lihat aslinya tidak panjang. Iya. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepanjangan Pak itu. Kepanjangan itu. Dua harokat saja. Makanya tadi saya singgung kita bahasa Al-Fatihah di depan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang Pak. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Dua harokat saja. Karena itu belum dilakukan. Itu ya. Kalau akhir ayat itu Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya nasta'in itu akhir ayat itu. Akhir ayat itu bisa 2 bisa 6. Jadi yang 2 namanya mat asli atau mat tobi'i 2. Tetapi berhubung dia di akhir ayat bisa berubah menjadi mat arid li sukun, bisa menjadi 6 harokat. Jadi boleh kanasta'in, boleh kanasta'in, boleh. Hukumnya boleh semua dua-duanya. Jadi namanya tadi. Dua harokat itu apabila disambung berarti. Enggak, berhenti ayat dulu, huruf bako dan akhir ayat itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 6. Hukumnya apa? Hukumnya kalau dibaca 2 namanya mat asli atau mat tobi'i, 2 harokat. Tetapi kalau memanjangkan itu hukum bacanya menjadi mat arid li sukun, itu juga boleh menjadi 6 maksimal. Terus ihdinas siratal mustaqim boleh, ihdinas siratal mustaqim boleh. Mat tobi'i menjadi mat arid li sukun. Ya, itu. Nah ini Al-Fatihah ini penting, ini harus betul ya Bapak Ibu artinya dalam sholat kita. Dan saya ini kalau secara ini bahwa
dalam sholat itu membaca Al-Fatihah itu hukumnya termasuk rukun itu harus betul, tidak boleh salah. Ini enggak ijek salah wis sinau ya insyaallah Allah Maha tahu. Soalnya sepuh ya tetep angel gitu. Kon betul 100% non jauh bedake alif kali ain mawon kon kesusur-susur. Iya toh. Nah itu. Ya. Paham ya, Bu? Paham. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Pak Ustaz. Iya. Ada beberapa akhir ayat atau penggalan ayat yang dengan nama Iya. Jadi begini, kalau lam alif itu di akhir ayat wakof itu tidak wajib lanjut, berhenti boleh. Kecuali kalau lam alif itu penempatannya di tengah-tengah ayat. Kalau di akhir ayat wakof itu tidak lanjut tidak apa-apa. Tapi dilanjut pun tidak apa-apa. Tapi hati-hati bacanya harus betul. Karena pada saat kita membaca berhenti dengan baca sambung itu lain. Ada pembedaan cara bacanya. Yeah. Jadi kalau lam alif mamnun namanya wakof mamnun berada tepat di akhir ayat itu berhenti boleh. Tidak mesti harus langsung. Yang langsung adalah apabila lam alif atau mamnun di tengah-tengah ayat. Berhenti boleh, tapi nggak harus bilangnya dari depannya. Tidak boleh langsung. Kata dia? Misalnya pada ayat terakhir, Yeah. tengah-tengah sebelum berhenti ayat itu ada lam alif. Tapi bayangan imam tidak berhenti di situ. Yang mana Pak? Yang bacanya? Baru lanjut. Itu di tengah-tengah ayat kan lam alifnya. Harusnya langsung. Iya. Yeah. Nah kalau yang bisa mengulangnya dari depan terus ya dulu Al-Fatihah kan pendek itu. Tidak merubah makna kan boleh. Kalau Ada ayat-ayat tertentu yang tidak merubah makna itu biasanya. makanya ini apa namanya kita harus paham sama tadi kita harus paham tentang makna dari ayat itu. Kalau tidak paham ini lebih baik terus. Ini yang saya maksudkan ini. Kita jaga nih kalau keliru menggal ayat, mutus ayat itu tadi. Kata dia Pak, ya lebihnya bacanya. Ya. Lanjut ini tadi gimana keputusannya? Ditanyakan praktekkan saja. Saya mana? Lebar Al-Fatihah. Jadi tadi jawabannya masih tadi jawabannya kayaknya harusnya jangan Pak ini dalil. Iya. Itu salah. Coba pinjam aturan yang maksudnya. Tak lihat. Tapi saya dengar banyak yang Pilih kan Pak Riku. Ini gede. Gitu. Ini kamu deh Pak. tujuh. Oh ini, maaf, ini kan di bawahnya ada angka 5. Nah ini namanya apa? Saya juga belum ketemu. Kalau saya lupa tadi menyampaikan, kalau lam alif di bawahnya ada angka 5, itu berhenti boleh. Ya, yang saya maksudkan tadi mamnun itu yang lam alif saja. Kalau yang di bawahnya ada angka 5, ini kan ada angka 5 bawahnya. Lam alif bawahnya angka 5 toh. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim boleh berhenti. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ini lam alifnya di bawahnya ada angka 5-nya itu boleh berhenti. Hukumnya ning jenenge napa kula nggih? Kesupen niki. Ya berhenti saja. Kalau hukumnya ini boleh berhenti. Berhenti saja Pak ini. Ya, berhenti saja. Ini berhenti. Ya. Jadi ini berhenti. Lam alif ada angka 5-nya, lebih baik berhenti saja. Coba nanti saya carikan ini yang lebih utama yang mana ya. Tapi saat ini kalau kita baca ya berhenti aja. Nanti coba saya carikan referensi. Ini berhenti ini. Ini berhenti ini. Ya, karena bawahnya ada angka 5-nya Pak Ustaz. Ya, saya kira itu ya. Ya. Nah, ini
Makanya patokannya ada dua saja tadi. Mat wakof lazim yang mim tidur itu harus berhenti. Sama lam alif tidak ada angka limanya, itu terus saja daripada keliru. Kata dia. Tapi yang lainnya itu kan boleh berhenti, boleh tidak. Jadi lebih utama itu yang memang sebenarnya dilaksanakan lebih bagus. Tapi kalau tidak pun boleh. Nah ini telah tentang nih. Kebanyakan Pak untuk ayat yang nomor 6 atau ayat ke-6 ini berhenti. Terus setelah sirotol ladina an'amta alaihim ini berlanjut disambung. Kebanyakan gitu loh. Itu yang ya. Sirotol ladina an'amta alaihim itu kan apa namanya mim mati nek kula bacanya berhenti. Karena ini hukumnya boleh berhenti. Semacam koma. Iya, apa gitu, makanya saya belum bisa mengatur referensinya apa, coba nanti saya carikan. Tadi ini belum saya singgung, makanya saya agak ini berhenti saja lebih baiknya daripada keliru nanti. Ya, tapi nanti saya carikan referensinya. Ini lebih utamanya apa? Nah, kan tentunya menyangkut lebih utama. Tetapi ini hukumnya berhenti boleh. Ya, tapi lebih utamanya apa? Coba saya carikan referensinya nanti. Kata ya Pak? Iya. Nah, jelas ya? Ya. Ayat ke-6 gimana? Itu Yang mana? langsung apa berarti itu? Lagi berhenti mawon Pak. Oh iya, sirotol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala. Atasnya Pak. Ihdinas sirotol mustaqim. Itu kan ada Begitu Pak. kelamaan ayat 6. Itu sebaiknya berhenti apa lanjut? Di akhir ayat Pak. Itu berada di akhir ayat. Itu berhenti boleh, tapi mau dilanjut juga boleh, tetapi cara bacanya beda lain. Okay. Makanya kalau kita yang masih apa berhenti saja, aman. Kata dia, yang terawal. Gimana? Soalnya kan boleh senangi-langi awalnya dewi kio. Berhenti saja. Pokoknya ada akhir ayat berhenti saja. Makanya ada yang baca Quran terus boleh, memang boleh. Dalam artinya boleh, tapi harus tahu cara bacanya. Ngapain? Nah sekarang kita sekilas saja baca Al-Fatihah. Karena tadi saya lihat di depan baca Al-Fatihahnya masih bablasan terus. Monggo. Setunggal kali tiga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pindah malih sendiri. Al-Fatihah. Banter Pak. Udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah lebih baik daripada yang pertama tadi. Mungkin betul kesukaan.
Ampun lah. Mungkin latihannya tentang dalam motivasi pribadi masing-masing. Mungkin itu sih kesulitan, sabar banget. Ya, yang penting nonton saya mawon. Mungkin masalah masalah jual huruf ini udah wangel, itu biasa lah. Ini kan latihannya diambak nih. Thank you teman-teman. Ya Bapak Ibu mungkin tahsin saya cukupkan sekian. Semoga ini bermanfaat. Ya, mari kita saling-saling bersama-sama berlaku ilmi. Saya juga belajar di penjenengan, ya kita sama-sama belajar. Sebaik-baik manusia, ya adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, ya. Semoga ini, wah ini pahalanya pempatah hidup. Buat nasi sahur 10 itu kita mau nih. Ya Bapak Ibu, kita akan sampai jam 2, 10 menit saja. Saya mau ngatur, karena tadi saya dapat kecibah dua tugas. Jadi untungnya pahalanya bagi-bagi nih Pak Ketua nih untungnya ngisi nih. Oke, menjan untusan modal. Jadi sedikit saya akan menyinggung tentang ajal. Ya. Karena nopo, nek pun sepuhnya penduduk-penduduk itu pasti menyinggung tentang ajal atau kematian. Karena menjadi pun sepuh, pasti larinya akan ke sana. Kalau tidak diingatkan itu, terkadang kita lupa. Ya. Bahkan Allah sendiri telah menjelaskan dalam Al-Quran banyak sekali. Cobi, arti ini pun diwawas matuti. Ini kan artinya benar. Di Ali Imran 185. Cobi, arti ini pun menomo. Ali Imran 185. Dipun wawas ingkang radi banter tuh. Kersane kita tuh tahu bahwa Al-Quran itu sudah menjelaskan seperti itu. Allah sudah mendikos seperti itu. Berarti kita ya harus siap-siap kata mereka. Ya. Ali Imran 185, artinya pun loh, tinggal inggil mawon biasa. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya, paling intinya itu yang kita ambil dari kematian kan banyak. Terus lagi di Al-A'raf 34, coba Pak. Al-A'raf 34, ayat 34. Itu banyak Allah, kita ambilkan 3 contoh di Al-Quran saja. Lainnya masih banyak. Allah menyinggung tentang ajal ini. Monggo Pak. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Nah. Terus begini, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, ya. Itu jadi Allah tuh banyak sekali menjelaskan tentang ajal. Dan kita tuh sudah tahu seperti itu. Tetapi kenapa kita tuh mesti selalu lupa? Bahkan Rasulullah SAW pun dalam hadisnya juga sudah menjelaskan, hadis riwayat At-Tirmizi, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Nah itu banyak hadis-hadisnya. Ada 15 hadis tentang kematian ini. Saya ambilkan satu itu dari Rasulullah. Dari hadis Ibnu Majah. Nah kalau kita sudah tahu seperti itu, tentunya kita harus bersiap-siap. Contohnya Rasulullah ngendika dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya, bahwa sahabat Abdullah bin Umar pada saat berjalan bersama Rasulullah, ada seorang pria Ansor bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang beriman itu?" Yang pertama Rasul menjawab bahwa orang yang beriman adalah orang yang berakhlak mulia, yang bagus akhlaknya. Terus tanya lagi, siapa lagi ya Allah yang orang yang paling cerdas? Lalu Rasul ngendika bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang bisa mempersiapkan bekal untuk kehidupan selanjutnya, setelah kematian. Bahwa sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu sebenarnya setelah kematian. Karena dunia ini sifatnya hanya fana sementara. Jadi intinya dari ayat dan hadis tersebut, Allah, Rasulullah ya, mengingatkan kita jangan lupa bahwa hidup kita itu terbatas. Dan sampai terbatasnya itu tentunya hadis yang terakhir tadi Allah mempersiapkan tentang kematian. Bekal untuk kematian itu tadi, itu orang yang berakal. Ya. Lalu persiapannya apa saja? Kita sambung-sambung, kita ringkas mawon terus sedikit. Ya. Bekalnya apa saja? Kita awali dari kehidupan di alam kubur dulu, sing menunggu hari kiamat.
kira-kira bekal kanca sumben sing saged ngancani awake dhewe alam kubur ben ora disiksa kalih malaikat mungkar dan nakir itu napa mawon. Nah, yang di dunia ini sebenarnya kalau teman pengajian ini insya Allah di akhirat nanti bisa menjadi syafaat dengan izin Allah ya. Tapi itu nanti aja, ini yang di alam kubur dulu. Yang di dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Keluarga kuntur ya, tak dikubur barang di dikubur nih, awal di dikubur dibayangkan awal di mau dikubur ini kan dikubur yang bayangkan dipocong, dilubuhkan kuburan dan niku ditinggal kabeh harta bendanya tidak ikut, keluarganya pulang ya semuanya pulang, hanya amalnya, amal yang menemani. Lalu amal itu apa saja kira-kira? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad menjelaskan ya, bahwa amal-amal nanti yang bisa menyelamatkan kita, membantu kita dalam kubur, ini saya batasi dalam kubur dulu ya, itu adalah sholat, puasa, zakat, amal soleh, dan bacaan Al-Quran. Ada 5 ini. 5 ini yang akan setia menemani kita pada saat kita nanti di alam kubur. Orang meninggal itu seperti mimpi kok katanya. Tapi itu hadis tetap saya kurang-kurang paham. Jadi seperti mimpi, koyo niki mimpi, ya, kok aku ditangisi dan sebagainya, ya, aku kok digotong di lubang kuburan dan sebagainya. Nah setelah itu, coba nanti saya carikan referensinya itu hadis atau nanti saya carikan. Setelah sampai di alam kubur, kita dikubur, Allah kembalikan nyawanya dijadikan satu lagi dengan jasadnya, dia tersadar, lupa aku nih, gue kok keteng, kok sempit, ambilnya kok tanah, pakaian pundi dan sebagainya, baru dia sadar bahwa dia betul telah mati. Ya, nah itu. Nah kalau sudah mati itu hanya 5 itu tadi yang menemani kita. Sholat berjaga di atas kepala kita. Itu sesuai hadis riwayat Imam Ahmad ya. Jadi sendiri Rasulullah dan saya. Sholat berjaga-jaga di atas kepala kita. Ya, pada saat malaikat mau menyiksa dari atas, sholat akan berkata, tiada jalan bagimu untuk menyiksa hamba Allah ini. Ya. Lalu puasa dari kanan, sebelah kanan. Apabila malaikat akan menyiksa dari sebelah kanan, puasa ini akan bilang sama dengan sholat tadi. Tiada jalan bagimu untuk menyiksa atau menyakiti hamba Allah. Zakat di kiri, sama, berkata seperti itu. Ya. Terus amal soleh itu ke arah, berjaga di kedua kaki. Apabila malaikat kan semua pun ketutup kabeh jalan untuk menyiksa itu. Dan yang terakhir adalah Al-Quran itu menjaga seluruh tubuh kita. Makanya bersyukur ya kita mau belajar Al-Quran ini. Besok Bu akan kita rasakan. Kita unduh besok. Pada saat kita sudah mati dipocong, wis jedul sik, poncone sing ganteng wae jedul sik. Sampai dalam kubur nanti dia akan menemani seorang yang tampan. Salah satunya ada Al-Quran ini. Bahkan Al-Quran ini akan memberikan syafaat dengan izin Allah sampai di akhirat kelak. Makanya monggo ya, kita akrabi teman-teman kita itu waktu kita masih hidup di dunia. Pemirsa tahu teman akrabnya sekarang. Sebenarnya teman yang sesungguhnya yang akrab yang menemani kita sampai dalam kubur itu siapa? Pemirsa tahu? Diakrabi mulai di dunia ini, dicedai terus, dilos-los, dilakoni, dijawab terus, dijak berinteraksi terus. Sholat, ya monggo tidak masjid, jamaah, sing agung, diakrabi sholat minggu, ya, terus diakrabi. Puasa Ramadan insya Allah bagi yang kuat sunnah, laksanakan sholat sunnah, diakrabi, kita akrabi teman kita itu. Zakat bagi juga yang sudah mampu, zakat keluarkan zakatnya. Itu namanya kita berusaha mengakrabi teman kita, teman sejati nih. Begitu juga amal soleh itu banyak, ya, menolong sama muslim dan sebagainya, banyak amal soleh.
Lalu Al-Quran kita akrabi. Caranya gimana? Ya dibaca setiap hari, walaupun saat ruko, monggo, esok ya. Makanya di UIS program UIS di program itu ada sukseskan gerakan ayo ngaji, ya. Apa namanya lalian? Sholat tepat awal waktu, ke masjid dan belajar tadarus Al-Quran atau belajar lali. Pandemi dan dilali kabeh. Itu kita akrabi, Al-Quran itu kita akrabi Pak, kita akrabi. Dia kita berapalah semampu kita, penting istiqomah. Allah itu suka yang istiqomah daripada yang ukeh nih pisantro. Sidik nih terus istiqomah. Kita akrabi Pak, mumpung kita masih diberi kesempatan loh ya. Soalnya penjenengan kalau menurut saya waktu seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran tadi aja sudah tiba, tidak bisa ditunda waktunya. Surat Al-A'raf 34 tadi, ya penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Bahkan kalau kita bisa mendengar orang yang meninggal itu nangis sama Allah, ingin nopo diuripke meneh walaupun hanya satu detik wis, ingin beramal soleh, sedekah dan sebagainya. Tapi sudah tidak ada jalan bagi mereka untuk kembali hidup di dunia. Makanya ya kita masih hidup. Saya sendiri juga berusaha semaksimal mungkin caranya kita akrabi teman-teman itu. Kita laksanakan semua perintah Allah dengan segenap kemampuan kita, dan kita tentunya kita hindari semua larangan Allah dengan segenap kemampuan kita pula. Ya. Terus itu Bapak Ibu intinya. Bahkan kalau punya sedih, kan kadang manusia itu kalau di dunia kan ada senang sedih ya. Nah dengan merasakan kesedihan yang sangat melalui kuburan. Tujuannya apa? Mengambil ibrah, melihat saudara kita yang sudah meninggal. Ternyata mereka lebih sedih daripada kita, lebih susah daripada kita. Nah kita itu masih hidup di paling kesedihan sama Allah. Ije ada solusi nih, masih ada solusi. Caranya kepiye? Kuat rakwat kudu kuat, syukur kudu bersyukur. Tetapi kalau sudah saudara kita yang mati, kita lihat dia merintih kesakitan, dia mohon sama Allah, tidak ada jalan lagi, selesai semuanya. Ini kan benar-benar ini tes tutup. Dan itu pasti, kita pasti akan mati, itu pasti. Gak mungkin gak akan mati, pasti akan mati. Entah kapan kita gak tahu. Makanya sebelum semuanya terlambat, yuk kita bareng-bareng kita mendekat sama Allah secara sungguh-sungguh, bermujahadah, ya, segenap kemampuan kita, ya dunia, ya digulai, ya semoga terjadi apa-apa, you know? Dicari, tapi dunia itu wasilah kebahagiaan kita di akhirat. Jangan sampai dunia itu menjadi hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsu, dan dunia jangan. Sebagai wasilah, karena besok jelas dalam hisab itu akan ditanya oleh Allah. Duit mulai mengerti, hartamu mengerti, gue belanja nanti semuanya akan ditanya sebentar mungkin sampai saat cilik ditanyakan oleh Allah. Kita harus berhati-hati. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami aturkan, ini hanya sekilas saran sebelah saja karena dengan waktunya 10 menit tadi. Semoga apa yang kami aturkan ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri saya, keluarga saya, dan panjenengan semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan, itu murni dari saya, tapi kalau ada yang betul, itu semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merasuan Bapak Sigit dan Sahut yang sudah menyampaikan pada kita, mengingatkan kita akan mati. Karena mungkin usia-usia kita hampir soal kasar ya Pak ya. Nah gitu. Maka kita tentu saja ingin selalu berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sanggup kita untuk meninggal dunia. Semua bisa berjuang karena pintu Allah dalam surga itu banyak cara, banyak jalan. Tinggal kita memilih. Ada yang sergap nenggon puasa sunnah, ada sih sholat sunnah, ada sih puasa, ada yang sedekah dan sebagainya, banyak jalan. Dan tentu saja kita bisa memilih di antara jalan-jalan itu karena kita diberi kemampuan oleh Allah yang sangat beda. Ada yang jadi guru, ada yang jadi tukang dan sebagainya. Ada yang berdagang. Terima kasih sekali lagi yang sudah berikan tahu kita semuanya.
Kebetulan saat ini Bapak Jaka sudah hadir. Ini selipan dulu informasi Ibu dari Mojosono. Kalau mau sampaikan selipan informasi dari PHI Mojosono ataupun dari Jebres, kami persilakan sebelum Bapak Sumarlan akan melengkapi dengan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Bapak yang saya hormati, sekedar informasi bahwa kami sudah melakukan pembaruan pengurus IPHI, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2022 bertempat di Haji Qasim. Secara historis saya ceritakan sebentar bahwa sebenarnya pada kepemimpinan Kiai Haji Pujo Hadi Suseno itu kita sudah terbentuk tahun 2019, sehingga masa baktinya kita berawal dari pandemi. Cuma di Jebres itu pandemi tidak terhitung, dan kebetulan Kiai Haji Suseno wafat, sehingga kepemimpinan yang harusnya diampu oleh Pak Haji Qasim, Pak Haji Qasim ini minder, sehingga setiap kali telepon, setiap kali tengok kanan kiri untuk siapa yang dijadikan ketua. Itu loh. Saya sudah mewanti-wanti Pak Haji Qasim, penjenengan yang ketua, semua yang saya kerjakan. Saya begitu. Ternyata beliau tidak mau, dan pada tanggal 6 masing-masing dari kelompok ini diaturi undangan 3, ada yang 6 Pak Mufti, ada yang membawa pasukan ini kebetulan secara aklamasi ini voting pada waktu itu saya yang dipilih, dan alhamdulillah pada tanggal 4 kemarin kita sudah dikukuhkan oleh cabang Jebres dan dihadiri oleh daerah, sehingga kami tinggal memberikan program kerja saja atau menjelaskan program kerja yang insya Allah nanti pada tanggal 3 ya, yang 3 pada waktu kita mendapatkan menjadi sohbul hajat di IPHI Ranting Mojosongo. Ini akan saya jelaskan semua program-programnya. Dan ini hanya cerita Bapak Ibu bahwa kami nanti beserta pengurus yang saya ambil mungkin 4 Pak di kelompok itu, dan masing-masing kelompok itu menjadi penasihat. Jadi ada 6 penasihat di atas ketua, dari Sibila 1, dari Dempo, dan yang lain-lain 1 semua. Bahkan ada yang 2, bahkan ada yang seluruhnya dari Rinjani itu mengirim delegasi 12 kalau tidak salah sebagai pengurus. Alhamdulillah, sehingga berbondong-bondong semua menjadi pengurus, sehingga kerja kita nanti akan ringan. Saya tidak akan membawa IPHI Ranting Mojosongo ini dalam bentuk pengajian rutin saja, karena nanti jelek. Setiap kali kami catat sebagai sekretaris itu hanya 90 sampai 155 pada yang terakhir kemarin. Jadi jumlah yang terakhir kemarin adalah jumlah terbesar dari atau selama saya menjadi sekretaris. Biasanya ya 120 itu kalau yang menjadi tuan rumah Dempo. Ya. Kalau yang menjadi tuan rumah Rinjani paling banyak. Yang menjadi tuan rumah Malabar itu paling sedikit Pak.
gitu. Bukan saya mengklasifikasikan, tetapi memang banyak dan tidaknya dari kelompok haji yang menjadi Syafi'i haji. Saya tidak akan membawa dalam bentuk pengajian terus-menerus karena nanti jelek. Maka akan saya bawa nanti dalam bentuk IPHI peduli, dalam bentuk sosial IPHI peduli. Bisa nanti kita mengacu atau mengadopsi pada kegiatan-kegiatan yang sudah berada di kelompok masing-masing. Di tempatnya Pak Mufti Sibila ini bagi-bagi sayur mayur. Ya, ini sudah. Maka akan kita adopsi. Saya tidak malu mengadopsi kegiatan yang memang sudah dilaksanakan di kelompok masing-masing, tapi akan kita besarkan di IPHI. Termasuk nanti di IPHI cabang. Kebetulan di IPHI cabang ini saya diberi keleluasaan untuk berpikir, Pak. Juga untuk bertindak, sehingga nanti akan saya terapkan di IPHI Ranting dan IPHI Sabang. 2, informasinya itu saya tidak akan membawa dalam bentuk pengajian saja, yang kita bawa dalam bentuk itu tadi IPHI sosial dan pariwisata. Tauriklah, sekali-kali setahun pisan atau 6 bulan sekali kita wisata, gitu. Sehingga apa? Orang melulu dengan Baitur Rahmah terus, sing cedak, penak, murah, itu banyak. Yang tidak memerlukan waktu sehari semalam, yang kita jam 7 berangkat, jam 4 pulang itu banyak. Tetapi dalam bentuk apapun refreshing itu tetap menjadi refresh bagi kita. Insya Allah akan saya bantu dan akan saya jalankan rihlah atau pariwisata ini. Ini juga kemungkinan besar ini setahun sekali akan saya bawa dalam bentuk mabit. Yus orang kita sing cedak-cedakan. Gitu. Mabit, kita tahajud bersama, kita baca Al-Quran bersama, kita kajian semalam bersama, nanti jam 4 datang, terus usai subuh kita pulang. Ini Bapak tidak perlu bawa pakaian yang banyak, cukup 1 setel, atau yang dibawa itu tidak perlu bawa makanan, terus semuanya sudah kita booking seperti pada kelompok Rinjani atau Al-Ikhlas. Ini agar lebih menyenangkan. Karena apa? IPHI itu sebetulnya menyenangkan. Sing ora menyenangkan apa kegiatannya? Ming ngono-ngono tok ini. Ini yang setiap kali kita hanya bertemu 12:30 atau jam 1 sampai jam 2:30 selesai pulang lagi. Ya, gitu aja. Hanya seperti itu Pak. Nanti akan kita bawa dalam bentuk yang lebih dalam tanda kutip sensasional. Nanti ada kejadian baru gilingan. Oh siap. Ya. Terus yang kedua Bapak Ibu, nanti pertemuan di bulan Oktober sudah dijelaskan bahwa Sibila Pelangi yang menjadi tuan rumah. Insya Allah akan kita datangkan dari daerah. Jadi setiap ada kajian atau pertemuan rutin, ini daerah maupun cabang akan kami datangkan agar tersambung silaturahim yang istilahnya terus menerus. Kata Pak Sikit istiqomah begitu. Jadi akan tersambung terus menerus. Biar nanti apabila ada kegiatan di IPHI daerah, kita bisa ikut serta. Ada kegiatan di Ranting, beliau-beliau bisa ikut serta, baik dari daerah maupun dari cabang. Yang ketiga, besok itu ada pertemuan rutin dari cabang. Tempatnya di
Masjid Al-Fatih Bapak. Kami sudah share undangannya ke grup baik itu Sibira Pelangi maupun IPHI Ranting Mojosongo. Juga di beberapa japri. Ini silahkan hadir, Bapak. Waktunya seperti pada undangan itu, yang nanti mengisi adalah Dr. Solahuddin dari Fakultas Ekonomi UMS. Nah, yang terakhir Pak Mufti juga Prof. Marlam, saya menghimbau sekarang ini kurang greget apabila yang menjadi pembicara itu dari kalangan Mojosongo, gitu, dari kalangan Mojosongo. Maka kami beserta pengurus yang lain memberi kesempatan kepada Ibu Bapak untuk dapat memilih ustadznya yang datang siapa. Nanti kalau perlu dijemput, kami yang jemput. Jadi misalnya Pak Sigit ada kenalan di Telkom misalnya, silakan untuk dapat menghadirkan beliau. Ya, kalau tidak datang sendiri, perlu dijemput, saya yang jemput. Gitu. Ini untuk semuanya. Jadi untuk kelompok IPHI di Ranting Mojosongo. Sehingga apa? Sehingga orang ini istilahnya jur ketemu kuwi bae. Ya, jur ketemu kuwi bae. Ya, kita akan memberikan satu solusi dari apa yang dikatakan para hujat tentang pertemuan rutin yang kelihatannya hanya monoton. Kami masih muda, Pak. Kami masih muda, peloporo saja. Ya, peloporo saja saya dan Pak Mufti ini sebagai humas. Supaya apa? Supaya IPHI Ranting ini benar-benar hidup. Bukan hanya dari gerakan-gerakannya saja, tetapi memang dari yang lain. Gitu. Kita hidupkan suasana, kita hidupkan ibadahnya, gitu, dan semangat pasti. Ngerti nih Bapak. Dan nanti silakan panjenengan pilih, atau karena saya sudah masuk ke keluarga Sibira Pelangi dan saya ditugasi di Mutakin ini untuk minggu kelima ini Pak Sigit. Yang kemarin saya masih sakit, walaupun saya datang tapi saya berikan ke Ustadz Wahyu. Ini kalau mereferensikan apa saja tentang Ustadz silakan. Saya siap membantu, siap menjemput, dan siap mengantarkan pulang. Begitu. Ya, misalnya keperluan-keperluan Idul Adha, Idul Fitri, ya seperti karena saya sudah tidak menjadi pengurus di Baitur Rahman. Ya, saya sudah tidak menjadi pengurus di Baitur Rahman, sehingga leluasa siapa yang mau gunakan silahkan. Gitu. Saya menggunakan tenaga saya silahkan. Misalnya untuk IPHI untuk apa? Sibira Pelangi, hanya tambahan saja Pak, mau menggunakan Dr. Syafi'i silahkan. Yang kemarin selalu menghipnotis 6 jamaah Baitur Rahman ya. Ini silakan. Mau gunakan Profesor Nasruddin Baidan silakan. Atau mau gunakan ustadz yang ada di Iskarimat silakan. Ya. Ini kebetulan saya banyak yang kenal. Mau gunakan yang dari ISKA ini silakan hubungi Pak Mufti dan saya. Ini pokoknya Pak, tidak melulu orang-orang terdekat dan tidak melulu orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun sama ilmunya, tetapi pandangan-pandangan baru, wawasan-wawasan yang kita terima mungkin berbeda. Cara penyampaian mungkin berbeda. Itu saja Bapak. Ada soalnya mohon maaf. Tapi saya siap untuk di Blogodo gitu ya. Istilahnya pokoknya gitu. Siap di Blogodo kapan saja.
bisa. Kalau Bapak menginginkan, Bapak Ibu menginginkan untuk apa namanya dari IPHI kelompok Sibila Pelangi ini nanti ada Ustadz Ahmad Yani yang kemarin ngisi tentang Husnul Khatimah. Ini saya bawa ke Baitur Rahmah bisa. Atau monggo misalnya Kiai Taufik Usman silahkan ini. Atau Ustadz Abu silahkan. Ini saya bisa awalnya. Ustadz Abu Bakar Pak Asyid bisa untuk saya datangkan. Gitu ya, Bapak matur nuwun, ini untuk permintaan Pak Sibitono ke Ustadz Ahmad Yani. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung pada yang hormat Bapak Umar Lam untuk laporan dulu ya. Lanjut, monggo untuk laporan. Monggo, ayo teman. Tak kira Mbak. Laporan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah. Bapak Ibu jamaah haji yang tergabung dalam Sibila Pelangi, saya mewakili istri saya akan melaporkan keuangan saldo pada bulan Maret 2022 itu sebesar Rp3.910.500. Kemudian ditambah iuran bulan Mei di tempat Bapak Haji Sukati sebesar Rp1.325.000. Kemudian iuran bulan Juli di tempat Bapak Haji Musoni itu Rp700.000. Kemudian untuk pengeluaran selama bulan Juni sampai September untuk iuran di Baitur Rahmah di BHI Ranting Mojosongo 200.000, maksudnya per bulannya 50.000, jadi 200.000 rupiah. Jadi total saldo IPHI Ranting Sibila Pelangi sampai saat ini sebesar Rp5.735.500. Kemudian pada pengajian kemarin, karena kita akan menerima pada pengajian bulan Oktober untuk wilayah Ranting Mojosongo, kita mendapat bantuan Rp500.000. Jadi total saldo kita itu ada Rp6.035.500. Ini saya rasa cukup untuk keperluan kita mundur pengajian, dan kami informasikan juga untuk iuran pada hari ini terkumpul Rp950.000. Jadi sudah 7 juta lebih Pak saldo kita, alhamdulillah sudah banyak. Demikianlah Bapak Ibu laporan yang bisa kami laporkan pada kesempatan hari ini. Tentunya saya banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Widodo yang sudah melaporkan. Monggo kepada yang hormat Bapak Semarang untuk melanjutkan dengan cara lain. Waktu sebelumnya kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, haji aja, anggota IPHI
sebenarnya lengkapnya Mas seperti itu. Sibila, Pelangi dan Bonoroto. Karena dari Posari sudah dari belum. Di Bonoroto sudah ada, sebenarnya sudah menuliskan di grup untuk hadir, tapi sepertinya ada halangan Pak Sukati beserta Ibu juga tidak hadir ya, Bu Agusnya tidak. Jadi Sibila, Pelangi, Bonoroto. Mungkin nanti akan tambah Posari. Ya, baik, saya kira acara hari ini cukup menarik, lengkap juga. Yang pertama ini luar biasa tausiah dari Bapak Haji Sigit selain tahsinnya, yaitu kita diingatkan ternyata kita itu mempunyai 5 teman yang harus kita akrabi gitu ya. Sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua adalah istiqomah, ini juga satu hal yang tidak mudah kita diingatkan pada hari ini. Kemudian kita juga bersyukur, alhamdulillah salah satu dari anggota kita itu ada Pak Joko Santoso yang luar biasa karena beliau sekaligus sebagai ketua IPHI Ranteng Mojosongo, yang itu adalah menjadi anggota kita di IPHI Sibila ya, Subranteng Sibila, Pelangi dan Bonoroto, dan beliau menyediakan diri untuk membantu segala hal. Ini tentu menjadi kemudahan bagi kita semuanya. Sudah disampaikan tadi bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 biasanya minggu pertama ya, itu kita akan unduh pengajian, dan tadi sudah ditawarkan alternatif beberapa mubalek yang bisa kita undang ya. Terus terang ini menjadi beban yang sangat meringankan bagi pengurus IPHI Sibila Pelangi Bonoroto. Sebelumnya saya juga sempat berpikir kalau yang ngisi itu entaran dari kita, terus itu ya memang kadang-kadang ada kurang semangat. Dan terkait dengan itu Pak Joko, sebenarnya saya sudah punya gambaran sebelumnya apakah ini mubalik yang cukup senior tapi masih sangat menarik juga, misalnya Pak Hartono, pimpinan Pondok Pesantren di Mukmin Malur. Kemudian ada juga Pak Haji Komarudin, ini juga sudah sepuh, tapi kalau misalnya ada usulan untuk Pak Ahmad Yani ya baik saja ya saya kira. Dan yang menyenangkan Pak Joko ini bersedia untuk menjemput dan mengantarkan pulang ya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir tadi, karena ini lain-lain sebenarnya harusnya dari Bapak Ibu, tapi masih saya tambah satu lagi, kita bersyukur juga ternyata kita ini kaya. Sudah diumumkan oleh bendahara yang diwakili Pak Haji Witono tadi, kita memiliki uang 7,1 sekian juta ya, cukup besar. Insya Allah cukup untuk unduh pengajian. Kemudian untuk lain-lain, monggo kalau ada dari Bapak Ibu, tentunya bukan dari saya karena ini lain-lain. Jadi tugas koordinator atau ketua ini kalau tidak ada usulan-usulan ya tinggal menutup saja. Karena pukul 12.54 itu sudah mancing asar, tentu tidak elok kalau sudah ada petugas adzan mau adzan lalu kita masih duduk di sini. Karena itu sebelum saatnya adzan asar sudah harus kita sudahi. Kalau ada usulan dari Bapak, ya monggo Pak Haji Hadianto. Nah kalau ini hanya simpel saja, seandainya nanti lain waktu ada isian dari luar gitu ya, dan tidak ini, itu topiknya dari kita etis enggak? Etis ya. Jadi gini, seperti saya pribadi sering mendengar kata-kata munafik. Tapi sebenarnya apa? Ini baru ngomong tapi kayaknya kok masuk dalam kriteria munafik. Nah maksud saya kalau simpel kan jatuh sehari-hari loh. Jadi kita yang selalu kumpul ini tahu persis seperti tadi aja sederhana, tapi sebenarnya kan dijabarkan enak. Mungkin sudah tahu Pak, ini ngomong lali. Jadi prinsipnya mengingatkan. Nah mudah-mudahan nanti kalau
sarjana Inggris, nanti ada Ustaz siapa yang cukup di sini dulu aja. Kita usul topiknya apa untuk yang kita seharian, Pak. Mungkin lebih aplikatif ya, manfaat gitu. Kadang-kadang kita terus terang buat, jangan melakukan itu momennya, kita melakukan. Untuk itu, mudah-mudahan nanti ditinggal ranting. Nah, kita kasih topik juga untuk masyarakat. Hanya itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji Adianto. Tentu saja ada konsekuensinya ya kalau ngaturi dari luar itu ya kita harus menyediakan uang transportnya juga. Kalau soal topik ya saya kira harus kita pilih. Kalau topik-topik yang secara khusus mungkin nanti ada Bapak Joko, Pak Sigit, Bapak Witono yang bisa mereferensi kalau untuk topik ini siapa yang tepat gitu. Karena tidak setiap mubalek itu siap dengan semua topik. Itu biasanya menurut mubaleknya sendiri ya mau isi apa gitu. Tapi insya Allah bisa itu. Tapi ya itu tadi ada transport, ada uang transport. Kalau dulu pernah memang diumumkan yang mengunduh kalau mau ngaturi dari luar itu dibantu dari kas, pernah dulu dibantu 200.000. Tapi sekarang ini tarifnya berapa kan kita tidak mungkin yang lebih Pak itu Pak Joko, Pak Witono, Pak Sigit. Bergantung juga lokasinya di mana, didatang sendiri atau dijemput, lalu jam terbangnya itu sehingga nanti tentu bervariasi uang transportnya itu. Kalau misalnya tidak terlalu jauh, datang sendiri, ya mungkin sekitar 400-an mungkin cukup. Dulu kita pernah ngaturin ya Pak Pak Hadi, Pak Ustadz Sanes, Pak Hadi Sumitro ya. Nah, itu Pak Seno itu ya 500 itu tidak terlalu jauh. Ya monggo nanti bisa kita mungkin bisa kita diskusikan di dalam WA group ya kalau harus diputuskan hari ini. Yang penting usulan dari Pak Adianto ini saya kira baik. Mungkin apa yang dibutuhkan oleh jamaah tentang misalnya munafik tadi itu ya harus kita pilih yang tepat juga. Baik, itu salah satu usulannya. Ya, mungkin masih ada lagi Bapak Ibu. Monggo Pak Sitono. Menyambung dari apa yang telah diusulkan Pak Haji Adianto, saya sama setuju. Akan tetapi Pak, barangkali bisa disetujui nanti. Seyogianya itu kita mau ada pertemuan di masjid aja Pak. Di samping satu tempatnya juga luas, mungkin dengan menghadirkan dengan mubarak dari luar mungkin bisa. Kalau di rumah kan kebanyakan yang seperti itu yang pertama. Yang kedua untuk masalah dana nanti dibebankan sebagian beban kepada yang menerima dan ada bantuan itu kepada baik kan Pak. Jadi yang unduh itu siapa, masjid yang paling dekat kita tempat di masjid gitu ya, atau mungkin jamaahnya masing-masing yang takin ya bisa di masjid takin, yang awida, yang Baitusalam, yang pelangi gitu ya. Memang tempatnya lebih luas, kita tidak terlalu repot harus nyingkirkan segala macam, lebih praktis dan seperti ini ya tidak sumuh. Biasanya kalau di rumah itu sumuh karena terlalu sempit ya. Saya kira usulan yang baik juga. Kemudian saya juga setuju, saya kira Bapak Ibu juga setuju kalau ngaturi dari luar, monggo kita sepakati saja misalnya bantuan dari kas kita itu berapa, misalnya 200 ya, mungkin cukup ya 200, kemudian tuan rumah menambah sendiri. Kalau 400 ya berarti tuan rumah 200, dari bantuan 200, 400. Atau kalau 500 ya 300 yang dari tuan rumah. Kita sepakati bantuannya 200 ya. Kalau kita aturi dari tuan. Ya. Baik, mungkin masih ada lagi, monggo. Ya, monggo. Alhamdulillah ini Bapak Ibu yang hebat datang 2012. Ada yang kata.
Oh ya, diperkenalkan. Ya, baik. Suruh masuk Bu, Terima kasih. masuk. Mungkin kalau saya menyapanya secara umum ya, selamat datang Ibu Hajah dan Bapak Haji yang baru, karena saya belum tahu. Tadi yang saya lihat di daftar itu ada Ibu Sugito, Ibu Nafisa, terus ada lagi Bu Ani Puspa yang mana ya hadir? Ada, oh ada Bu Ani Puspa. Bu Ani Puspa dari mana? Maksudnya dari bawah. Oh, RT 1 RW 24 yang belakangnya Bukono itu ya? Oke. Utara. Kalau Bu Nafisa Bu Nafisa dari RT 3 RW 24 atau Ibu Sugito yang hadir kalah ini kok ya? Alhamdulillah, selamat bergabung ya Bu Nafisa dan Bu Puspa. Inilah kegiatan kita ibu-ibu yang baru bergabung, semoga memberikan tambahan semangat bagi yang lama dan nanti secara istiqomah kita bisa melaksanakan sebagaimana pesan Pak Ustadz Haji Sigit tadi itu. Salah satu amalannya adalah membaca Al-Quran dan kita biasakan setiap kali pertemuan ada bacaan Al-Quran dan juga ada tahsinnya. Selain itu tentunya juga di rumah masing-masing seperti tadi digambarkan, misalnya satu hari satu malam yang minimal satu rukuk. Insya Allah Bapak Ibu sudah melaksanakan semua gitu. Kalau sudah tidak ada usulan lagi, sudah dicatat oleh Pak Sekretaris ya. Baik, pada kesempatan nanti setelah saya Pak Haji Mukti akan menyampaikan urutannya setelah Pak Haji Fauzan ini siapa. Baik, dari saya pada kesempatan ini kami mewakili teman-teman jamaah semuanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Fauzan beserta Ibu yang sudah berkenan menerima acara pengajian pada hari ini dan berjalan dengan baik, lancar dan insya Allah bernas atau bermanfaat. Terima kasih juga sudah disediakan borangkenya. Saya lihat masih ada yang ditali rapat belum dinikmati, kan dinikmati di rumah. Ada sebagiannya yang sudah dinikmati di sini. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa menambahkan kemudahan dalam hal rezeki pada keluarga Bapak Haji Fauzan pada hari ini sudah menyediakan ukuran baik. Insya Allah semoga kita bisa istiqomah pada pertemuan berikutnya. Ya, sudah ini ya. Kita sepakati saja untuk pengajian, kita mengunduh pengajian di Baitur Rahmah pada awal bulan Oktober nanti tanggal 2 Oktober 2022 dengan menghadirkan Ustadz Pak Haji Ahmad Yani ya. Ahmad Yani. Nanti monggo teknisnya Mojo Songo Boyolali ya. Mojo Songo Boyolali. Oke, nanti teknisnya kita jemput seperti yang disampaikan Pak Joko tadi, atau kita aturi untuk rawuh sendiri, nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut. Untuk selanjutnya dari saya cukup sekian. Mohon maaf banyak kekurangan, saya kembalikan pada Bapak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Semarang yang sudah memandu acara lain seperti Pak Ketua, di mana tadi sudah disampaikan beberapa hal sesuai dengan kegiatan kita.
Baiklah, untuk pertemuan haji yang akan datang ini menurut daftar kita sudah habis ya Pak ini. Jadi dengan hadirnya peserta baru, apakah kita masuk langsung ke peserta baru atau kita dari awal lagi? Ya. Oh langsung. Oh iya. Oh dilakoni dulu ya. Iya Pak. Nggih. Namanya kok belum gitu loh. Oh iya. Yang terakhir. Iya. Langsung lagi terakhir. Setelah terakhir nanti yang di angkatan baru. Iya. Jadi setelah terakhir ini Pak Sonaji baru masuk angkatan baru. Alhamdulillah. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kegiatan kita hari ini sudah terlaksana dengan baik, acara demi acara. Semoga menjadi hal yang menjadi sanggup kita semuanya untuk persiapan kita pada hari-hari yang akan datang dalam persiapan dunia maupun sampai di akhirat. Tentu itu karena acara sudah selesai dan kita mengajak ke acara pungkasan yaitu penutup, karena kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Demikian kami sebagai pembaca acara kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.